Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan materi strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang beranggotakan saya sendiri, Miranti Agif Dwi Saputri, ada Masita Citra Insani, dan Anggi Novita Putri. Baik, yang pertama, materi apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama, pembelian perangkat lunak. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak custom. Yang ketiga, pengguna akhir mengembangkan, mengendalikan, dan mengelola sistem informasi berbasis komputer. Yang keempat, manfaat dan resiko outsourcing. Yang kelima, prinsip dan tantangan manajemen proses bisnis. Yang keenam, prototipe untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi, dan yang ketujuh, rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Untuk yang pertama, pembelian perangkat lunak atau software. Software massal dibuat oleh perusahaan pengembang software dan dijual di pasar terbuka untuk berbagai lapisan pemakai yang memiliki persyaratan yang hampir sama, atau turnkey system, yaitu sistem terima jadi. Beberapa perusahaan menggabungkan software dan hardware serta menjual keduanya sebagai satu paket, karena vendor memasang keseluruhan sistem dan pemakai hanya perlu terima jadi. Perusahaan dapat menyewa perangkat lunak dari penyedia jasa aplikasi atau aplikasi service provider, menyediakan web-based software pada komputer mereka dan mengirim software ke klien melalui internet. Perusahaan yang membeli bukan mengembangkan software sistem informasi akuntansi masih harus mengikuti proses sistem development life cycle sebagai berikut. 1. Analisis sistem. 2. Desain konseptual sistem. 3. Desain fisik. Keempat, implementasi dan perubahan. Yang kelima, operasi dan pemeliharaan. Yang kedua, untuk melanjutkan pembelian software harus memperhatikan pemilihan vendor. Pemilihan harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman modal yang tidak cukup atau produk yang buruk akan menghilangkan dari bisnis dan meninggalkan para pelanggan serta produk-produknya tanpa solusi atau bantuan. Masalah dapat terjadi bahkan ketika vendor yang ditetapkan dipilih. Yang kedua, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak yang lebih rendah dan memerlukan lebih sedikit waktu untuk disiapkan dan dievaluasi, tetapi tidak mengizinkan vendor untuk merekomendasikan teknologi alternatif. Permintaan sebuah yang memenuhi tujuan dan persyaratan kinerja yang spesifik memberikan permasalahan-permasalahan teknis bagi vendor tersebut, serta lebih sulit untuk mengevaluasinya, sehingga seringkali berakhir dengan tawaran yang lebih mahal. Selanjutnya, mengevaluasi proposal dan memilih sebuah sistem. Proposal yang kurang informasi penting, gagal untuk memenuhi persyaratan minimum, atau proposal yang ambigu harus dieliminasi. Proposal yang lolos penyaringan awal ini dicocokkan dengan persyaratan sistem untuk menentukan apakah seluruh persyaratan wajib telah dipenuhi dan seberapa banyak persyaratan yang diinginkan telah dipenuhi. Para vendor puncak diundang untuk mendemonstrasikan sistem mereka menggunakan data yang diberikan perusahaan untuk mengukur kinerja sistem dan memvalidasi klaim dari vendor. Yang kedua, pengembangan perangkat lunak custom. Organisasi mengembangkan perangkat lunak yang dibuat khusus atau custom software ketika dengan melakukannya akan memberikan sebuah keunggulan kompetitif yang signifikan, memberikan sedikit manfaat untuk sistem penggajian atau piutang yang ditulis sesuai kebutuhan.
sementara mungkin memberikan manfaat signifikan untuk perangkat lunak yang canggih. Manajemen persediaan just in time atau produksi produk. Perangkat lunak yang dibuat khusus diciptakan in-house atau oleh perusahaan luar yang dibayar untuk membuat perangkat lunak tersebut, atau merakitnya dari inventaris modul program. Mengembangkan software khusus sulit untuk dilakukan dan berpeluang menimbulkan kesalahan, serta memakan banyak waktu dan sumber daya. Yang ketiga, pengguna akhir mengembangkan, mengendalikan, dan mengelola sistem informasi berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir atau end user computing adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai. Komputasi pengguna akhir terdiri dari orang-orang yang menggunakan TI untuk memenuhi kebutuhan informasi mereka daripada bergantung pada para profesional sistem. Pengembangan oleh pengguna akhir bersama dengan bangkitnya PC yang murah dan banyak ragam software yang canggih dan murah, para pemakai mulai mengembangkan sistem mereka sendiri untuk membuat dan menyimpan data, mengakses serta mendownload data perusahaan, serta berbagi data dan sumber daya komputer dalam jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari end user pengembangan software. Yang pertama, kreasi user, pengendalian, dan implementasi. Yang kedua, sistem yang memenuhi kebutuhan pemakai. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber daya sistem. Yang kelima, kefleksibilitasan dan kemudahan penggunaan versatility. Kemudian kerugian dari end user pengembangan software. Yang pertama, kesalahan logika dan pengembangan. Yang kedua, pengujian aplikasi yang tidak memadai. Yang ketiga, sistem yang tidak efisien. Yang keempat, sistem yang dikendalikan dan didokumentasikan dengan kurang baik. Yang kelima, ketidaksesuaian sistem. Yang keenam, duplikasi sistem dan data. Yang ketujuh, peningkatan biaya. Mengelola dan mengendalikan komputasi penggunaan akhir. Organisasi menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda untuk mengelola dan mengendalikan end user computing. Contohnya, layanan bantuan atau helpdesk dalam mendorong, mendukung, mengkoordinasikan, dan mengendalikan berbagai aktivitas pemakaian akhir. Fungsi helpdesk memberikan bantuan 24 jam untuk membantu mengatasi masalah. Bertindak sebagai penjelas informasi, koordinasi, dan pemberitahuan. Melatih para pemakai akhir tentang bagaimana menggunakan hardware atau software tertentu, dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan yang memadai. Mengevaluasi produk hardware dan produk software pemakai yang baru, membantu pengembangan aplikasi, mengembangkan dan mengimplementasikan berbagai standar, serta mengendalikan data perusahaan. 4. Manfaat dan risiko outsourcing. Pengalih-dayaan adalah mempekerjakan perusahaan luar untuk menangani semua bagian dari data aktivitas pemrosesan organisasi. Di dalam perjanjian outsource mainframe, penyedia layanan membeli semua komputer klien dan mempekerjakan semua atau sebagian besar pegawai klien. Manfaat outsourcing. Yang pertama, sebuah solusi untuk bisnis. Pengalih-dayaan adalah strategi berlangsung dan solusi bisnis ekonomi yang memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kompetensi inti. Yang kedua, penggunaan aset. Organisasi meningkatkan posisi kasnya dan mengurangi biaya dengan menjadi aset kepada pengalih daya. Yang ketiga, akses keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih canggih. Yang keempat, biaya yang lebih rendah.
Yang kelima, perbaikan waktu untuk pengembangan industri spesialis yang berpengalaman, mengembangkan dan mengimplementasikan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien daripada staf in-house. Pengalidayaan juga membantu memotong waktu melalui politik pengembangan sistem. Yang keenam, peniadaan kepadatan dan kejarangan penggunaan. Yang ketujuh, memfasilitasi pengecilan ukuran perusahaan. Selanjutnya, risiko outsourcing. Ketidakfleksibilitasan, kehilangan kendali sistem dan atau data, pengurangan keunggulan kompetitif, sistem paket, tujuan yang tidak terpengaruhi, dan layanan yang kurang baik. Lima, prinsip dan tantangan manajemen proses bisnis. Rekayasa ulang proses bisnis atau business process reengineering BPR adalah analisis menyeluruh dan pendesainan ulang yang lengkap atas proses bisnis dan sistem informasi untuk mencapai peningkatan kerja yang dramatis. Rekayasa ulang proses bisnis adalah proses revolusioner yang menantang struktur organisasi, peraturan, asumsi, aliran kerja, deskripsi kerja, prosedur manajemen, pengendalian, dan nilai serta budaya organisasi. Beberapa prinsip penting yang mendasari BPM adalah sebagai berikut. 1. Proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif. Yang kedua, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung. 3. Proses bisnis haruslah sekatan. Yang keempat, proses bisnis haruslah selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Kemudian ada hambatan-hambatan proses rekayasa ulang. Yang ke-1, tradisi. 2, penolakan. 3, persyaratan waktu. Yang keempat, biaya. Yang kelima, kurangnya dukungan pihak manajemen. Yang keenam, risiko. Yang ketujuh, skeptisisme. Yang kedelapan, pelatihan kembali. Yang kedelapan, pengendalian. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Untuk yang selanjutnya adalah prototipe untuk mengembangkan sistem informasi akuntansi. Prototyping adalah pendekatan ke desain sistem yang mengembangkan model kerja yang disederhanakan dari sistem. Prototipe atau rancangan awal ini dapat dengan cepat dan murah untuk dibangun dan diberikan kepada para pemakai untuk pemakai atau diuji. Prototipe membantu mengetahui kebutuhan pengguna dan membantu para pengembang serta pengguna membuat keputusan dari desain konseptual dan fisik. Langkah-langkah yang terlibat dalam mengembangkan prototipe. Yang pertama, mengidentifikasi persyaratan sistem, kemudian mengembangkan prototipe awal yang memenuhi persyaratan yang telah disetujui, kemudian para pemakai mengidentifikasi perubahan, pengembang membuat perubahan, dan sistem tersebut sekali lagi dikembalikan pada para pemakai, dan yang terakhir menggunakan sistem yang disetujui oleh para pemakai. Keuntungan dan kerugian prototyping. Keuntungan pembuatan prototyping. Yang pertama, definisi yang lebih baik atas kebutuhan pemakai. Kedua, keterlibatan dan kepuasan pemakai yang lebih tinggi. Ketiga, waktu pengembangan yang lebih cepat. Kemudian sedikit kesalahan. Kemudian lebih banyak peluang untuk perubahan. Dan yang terakhir, lebih murah. Kerugian pembuatan prototype. Yang pertama, waktu penggunaan yang signifikan. Yang kedua, pengguna yang kurang efisien atau sumber daya sistem. Yang ketiga, pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup. Yang keempat, reaksi perilaku yang negatif. Dan yang terakhir, pengembangan tanpa akhir. Materi ketujuh, yaitu rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Rekayasa atau sistem perangkat lunak dibantu komputer, Computer-Aided Software of System Engineering Case, adalah sebuah paket alat-alat terintegritas yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis,
mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Alat case digunakan untuk merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan mempertahankan sistem informasi. Case juga digunakan untuk memperkuat usaha manajer, pemakai, dan pemrogram dalam memahami kebutuhan informasi. Alat case tidak menggantikan desainer terampil, melainkan menyediakan sekumpulan alat terpadu yang mendukung para pengembang secara efektif untuk semua tahapan SDLC. Software case pada umumnya memiliki alat-alat untuk perencanaan strategis, manajemen sistem dan proyek, desain database, tampilan, layar dan laporan, dan pembuatan kode secara otomatis. Keuntungan teknologi case adalah sebagai berikut. Yang pertama, perbaikan produktivitas. Kedua, perbaikan kualitas program. Ketiga, penghematan biaya. Keempat, perbaikan prosedur pengendalian. Dan yang kelima, penyederhanaan dokumentasi. Kemudian beberapa masalah dengan teknologi case adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak kompatibel. Yang kedua, biaya. Dan terakhir, harapan yang tidak terpenuhi. Sekian dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.